Nama terpidana kasus korupsi EKTP Setia Novanto lama tak terdengar publik. Namun pada HUT ke-78 kemerdekaan RI lalu, ia kembali jadi sorotan karena menjadi salah satu tahanan lapas sukamiskin yang menerima remisi. Kepala Lapas Sukamiskin Kundrat Kasmiri mengatakan tahun ini ada 237 narapidana korupsi yang menerima remisi pada hari kemerdekaan. Ia tidak menyebut dengan pasti mengenai potongan masa tahanan yang diterima Setia Novanto. Namun menurutnya semua napi di Sukamiskin mendapatkan pengurangan masa tahanan 1 hingga 6 bulan. Lantas seperti apakah sepak terjang Setia Novanto di masa silam hingga ia bisa mendekam di penjara? Berikut ulasannya. Setia Novanto merupakan politikus Partai Golkar. Karir politiknya cukup cemerlang hingga ia pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI. Namun, ia juga dikenal beberapa kali tersandung kasus hukum. Di antaranya adalah kasus Cassie Bank Bali 1999. Setia Novanto mulai dikenal publik ketika ia terseret kasus pengalihan hak piutang PT Bank Bali pada Bank Dagang Negara Indonesia atau BDNI pada tahun 1999. Kasus itu diduga merugikan negara sebesar 900 miliar rupiah. Ketika itu Bank Bali mengalihkan dana sebesar lebih dari 500 miliar pada PR Era Giat Prima, di mana pemiliknya adalah Setia Novanto, Joko Chandra, dan Cahyadi Kumala. Kejaksaan menjadikan Joko Chandra sebagai tersangka utama, sedangkan Setia Novanto lolos berkat keluarnya surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3. Adapun Jaksa Agung yang mengeluarkan SP3 itu adalah M.A. Rahman yang dikenal dekat dengan Partai Golkar. Penyelundupan beras impor dari Vietnam tahun 2003. Setia Novanto pernah terbelit skandal penyelundupan beras asal Vietnam pada 2003. Bersama salah satu politikus Partai Golkar, Idrus Marham. Saat itu perusahaan milik Setia Novanto, PT Hexatama Vinindo, memindahkan 60.000 ton beras yang dibeli dari Vietnam dari bea cukai. Dalam melakukan hal itu, Setnov hanya membayar bea impor untuk 900 ton beras, sementara sisanya tidak dibayarkan. Dalam kasus ini ia pernah diperiksa Kejaksaan Agung pada 2006. Tetapi akhirnya kasusnya meredup dan tak ada kelanjutan. Impor limbah beracun. Pada 2006 lebih dari 1.000 ton limbah beracun asal Singapura tiba di Pulau Galang Batam, Kepulauan Riau. Perusahaan yang mendatangkan limbah beracun itu adalah PT Asia Pasifik Eko Lestari atau APEL yang ketika itu dimiliki oleh Setia Novanto. Ketika kasus itu mencuat, Setnov mengaku telah mengundurkan diri sejak 2003. Namun dalam dokumen PT APEL yang tertanggal 29 Juni 2004, politikus Partai Golkar itu disebut sebagai pihak yang menandatangani nota kerjasama dengan perusahaan Singapura. Kontrak tersebut bahkan menyebut jumlahnya 400.000 ton pupuk untuk menyamarkan limbah yang akan diimpor ke Indonesia. Dugaan suap Pekan Olahraga Nasional Riau. Mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin pernah menyebut kalau Setia Novanto terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan lapangan tembak PON di Riau pada 2012. Setnov yang ketika itu sudah malang melintang di Komite Olahraga Nasional Indonesia disebut menggunakan pengaruhnya untuk menekan DPR RI untuk memuluskan anggaran PON dari APBN. Komisi Pemberantasan Korupsi pernah turun tangan menangani kasus ini dan menggeledah ruang kerja Setia Novanto pada 19 Maret 2013. Namun ia hanya diperiksa sebagai saksi dan membantah tuduhan tersebut. Sedangkan tersangka utamanya adalah mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal. Korupsi pengadaan EKTP 2013. Masih berdasarkan kesaksian M. Nazarudin, Setia Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut sebagai pengendali utama proyek pengadaan EKTP. Ketika itu Setnov disebut meminta uang jasa sebesar 10% kepada Paulus Thanos, pemilik PT Sandipala Antaputra yang memenangkan tender EKTP. Menurut Nazarudin, uang tersebut dibagi-bagikan kepada anggota DPR untuk memuluskan proyek EKTP. Sementara Setnov membantah semua tudingan yang diarahkan kepadanya. Dan dalam kasus ini kerugian negara ditaksir mencapai 2,3 triliun rupiah. Walau begitu, pada April 2018,
Mantan ketua DPR itu divonis pidana penjara selama 15 tahun. Setia Novanto terbukti mengintervensi proses penggunaan serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek EKTP. Skandal perpanjangan kontrak Freeport 2015. Pada akhir 2015, Setnov mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala terkait perpanjangan kontrak Freeport. Hal itu terungkap dalam sebuah rekaman pembicaraan yang diajukan ke pengadilan, di mana Setnov menjanjikan perpanjangan kontrak Freeport jika diberikan jatah saham. Lalu Setnov mengajukan uji materi atas UU ITE ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Hasilnya MK menyatakan kalau rekaman tersebut tak bisa jadi alat bukti, sehingga kasus tersebut akhirnya menguap.